Oke, ini pertanyaannya agak serius, bukan soal keuangan. Kak, saran sastra-sastra atau buku Prancis yang kakaknya baca dong. Kalau sekarang yang dibaca apa ya, buku Prancis ya? Aduh, saya baca aja udah agak mager nih sekarang, lagi mager. Cuma kalau saya pribadi dari kuliah dulu, saya lumayan cocok dengan tulisan-tulisan dari Bapak Albert Camus. Gimana ya tulisannya? Albert Camus kalau bahasa Indonesia atau Albert Camus kalau diucapkan dalam bahasa Prancis. Kenapa? Karena Albert Camus itu, ini maaf ya kalau salah-salah dikit ya, saya bukan ahlinya tapi saya adalah penggemar, bukan penggemar ya, pembaca yang cukup suka sama beberapa tulisannya. Tulisan-tulisan Albert Camus itu kurang lebih memperlihatkan absurditas dalam hidup. Jadi dengan kata lain, dia tuh menuliskan kisah ya, kisah atau esai dengan tanda kutip pesan atau tema inti yang mengatakan kalau dunia ini mau apapun yang kita lakukan, mau kita kerja, mau kita bisnis, mau kita hidup jungkir balik, mau kita nggak kerja, pada dasarnya ya hanya rutinitas yang membosankan dan itu aja yang kita lakukan sampai nanti kita menutup mata, menutup usia. Kita tuh seperti Sisyphus yang dihukum oleh para dewa dewi dengan mendorong batu ke atas gunung, terus batunya jatuh lagi. Habis itu kita ngulang lagi. Coba pikir, kita sekolah kerja ya kayak gitu, sampai tua. Bangun ya, mandi, kerja, pulang, tidur, ngulang lagi, terus pensiun, stop mungkin. Tapi kan habis itu kita punya rutinitas baru lagi. Dan bahkan rutinitasnya bisa jadi lebih sederhana. Makan, mungkin stretching, nyantai, nonton, baca, makan, main sama cucu mungkin ya. Terus istirahat, ngulang lagi. Kan sebenarnya kayak simple ya gitu doang. Tapi kalau saya pribadi ya dari situ justru jadi belajar, oh ya emang di hidup mau apapun yang kita ambil akan berisi rutinitas. Dan untuk membuat hidup asik, ya ini versi saya ya, jadi nggak saklek tentang Albert Camus dan absurditas. Untuk bikin hidup asik ya saya harus kasih makna tersendiri buat hidup ini. Jadi iya saya melakukan rutinitas, tapi rutinitas yang saya pilih benar-benar cocok untuk saya. Bukan yang terbaik mungkin di dunia, enggak, tapi paling cocok buat saya. Agar saya bisa menjalani hidup absurd ini dengan nyaman. Karena cara terbaik untuk menjalankan hidup yang absurd, kalau kata Albert Camus ya dengan menjalaninya. Kita tidak bisa cabut dan bergantung pada aspek lain atau menghentikan waktu kita dengan sengaja. Nggak bisa. Ya, dengan adanya hidup, dengan adanya takdir yang kita punya, ya cara terbaik dijalani aja. Entah dinikmati mungkin, atau mungkin ya bosen sih, tapi ya tetap dijalani. Karena mungkin nanti ada gajian gitu kan, atau upah. Ya apapun caranya, kita yang bikin segala rutinitas yang kita pilih itu bermakna. Dan untuk buku-buku Albert Camus yang saya ingat ya, dan saya lumayan suka, jadi buku sama cerita pendek. Tentu yang pertama adalah L'Étranger atau The Stranger atau Orang Asing oleh Albert Camus. Jadi itu buku yang paling tenar ya dari Albert Camus kalau bisa saya bilang, yang ngomongin tentang seseorang yang ditinggal meninggal ibunya, terus di tengah-tengah dia lagi liburan sama pacarnya, sama temennya, seingat saya. Dan dia menembak seseorang, habis itu dia dihukum di penjara dan sampai akhirnya nanti dihukum mati. Terus kita intinya di buku yang cukup singkat itu mengikuti perjalanan dia. Dan di buku tersebut tuh
banyak simbol-simbol yang bisa menjadi sebuah analisis tersendiri untuk mendalami kisah orang tersebut. Itu satu. Terus dua favorit saya, yang terutama adalah The Adulterous Woman atau La Femme Adultère, itu juga dari Albert Camus. Itu sebenarnya adalah cerita pendek ya dari buku dari kumpulan cerita Exile and the Kingdom, atau bahasa Prancisnya L'Exil et le Royaume. Itu menceritakan tentang seorang perempuan yang, kalau saya baca ya, merasa terkungkung dengan dirinya sendiri, dengan kehidupannya sendiri, dengan suaminya sendiri, dengan kamar hotelnya sendiri. Dan akhirnya dia baru merasa bebas ketika dia memilih untuk kabur sementara dari kehidupannya. Tapi kaburnya tersebut itu bisa dianalogikan sebagai adultery atau perselingkuhan. Tapi di sisi satu ya meskipun itu perselingkuhan, tapi itu memberikan dia sebuah kebebasan yang dia hampir tidak pernah rasakan di 3/4 awal dari ceritanya. Wow, filosofis sekali. Ih, asik banget. Ih, jadi pengen baca ulang. Dan seperti The Stranger atau L'Étranger, ini penuh simbolisme juga ya. Dari bus itu menggambarkan sebuah kungkungan terus penuh laki-laki gitu. Terus kamar hotel yang harusnya tempat yang privat, tempat di mana dia bisa bebas menjadi siapapun, melakukan apapun tapi merasa terkungkung. Jadi cerita yang sangat oke buat saya. Ada versi Inggrisnya, tapi saya nggak tahu, kayak nggak ada versi bahasa Indonesianya deh untuk La Femme Adultère atau The Adulterous Woman. Terus yang ketiga, jadi saya mau ngasih 4, ini ketiga. Ketiga adalah The Myth of Sisyphus atau Le Mythe de Sisyphe. Jadi ini adalah esai pendek dari Albert Camus. Saya nggak tahu ada versi Indonesianya nggak ya? Lupa, mungkin bisa dicari. Ini menceritakan tentang absurditas juga tentu saja. Bagaimana kita menjalani dan bagaimana kita bisa melarikan diri dari absurditas meskipun tidak direkomendasikan untuk melarikan diri oleh Albert Camus. Dan Albert Camus itu menggunakan tokoh Sisyphos yang tadi sempat saya sebut sebagai analogi untuk menjelaskan absurditas. Karena seringkali kita tuh butuh sebuah cerita untuk menjelaskan konsep yang sulit. Karena konsep absurditas ini agak sulit memang. Apa sih konsep filsafat yang mudah gitu. Dan cerita-cerita, baik cerita mitologi atau cerita di novel atau cerita pendek yang dia lakukan, itu bisa menjadi sebuah wahana ya untuk menceritakan konsep absurditas ini. Dan yang terakhir, ini cukup tenar, terutama pas masa COVID ya. Jadi bukunya adalah Le Plague atau Plague, apa ya bahasa Inggrisnya? The Plague. Le Plague atau The Plague atau versi Indonesianya Sampar. Emang ada beberapa versi ya, cuma yang saya ingat tuh terjemahan bahasa Indonesianya Sampar. Nah, ini perlu banget dibaca Le Plague ini karena ini menceritakan tentang wabah pes, karena bukan wabah pes sih, pokoknya wabah karena tikus. Terus cerita Le Plague ini sangat mengingatkan saya pada ketika COVID-19 terjadi. Karena benar-benar itu kan buku sebenarnya dirilis tahun 1940-an ya, alias berpuluh-puluh tahun sebelum COVID, tapi ya emang namanya wabah atau pandemi ya, situasinya akan mirip-mirip. Kayak misalkan masyarakat jadi panik, terus jadi ada pembatasan atau kayak PPKM zaman dulu, isolasi, terus adanya konflik kepentingan antara dokter, antara polisi, antara rakyat. Jadi itu buku
miris sekali ya, karena apalagi kita pernah merasakan pandemi, tapi di sisi satu itu buku juga brilian karena itu fiksi ya, tapi bisa menggambarkan situasi pandemi itu yang benar-benar terasa nyata dan kompleks. Jadi maaf kalau misalkan rekomendasinya tidak banyak, tapi itu ya untuk saran sastra atau buku Perancis yang saya bisa kasih sekarang. Mungkin nanti suatu saat saya akan bisa kasih yang lain, cuma itu aja dulu dari saya. Jadi yang pertama tadi ada The Stranger, saya sebut bahasa Inggrisnya aja nanti biar bisa di googling dengan mudah. Terus The Adulterous Woman, The Myth of Sisyphus, dan The Plague. Itu aja ya, Kak Aslah Zaki Fauzik 9997. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa menjadi referensi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!